welcome to my YouTube channel. Beberapa waktu yang lalu saya pernah masak live dengan ibu saya. Kita bikin pempek dos. Pempek dos itu bahasa lainnya apa ya? Pempek palsu. Palsu di sini artinya dia nggak pakai ikan. Dan ternyata banyak sekali yang suka dengan resep ini karena memang simple cara buatnya, mudah, terus rasanya juga enak. Nah, di sini saya mau bikin lagi karena resepnya itu kan yang bukan proper untuk untuk YouTube yang saya bikin waktu itu. Tetap resepnya dari my mom dan saya tunjukin step by step how to do it. Saya mau nunjukin resep yang pempeknya sekalian sama cukanya juga. Jadi yang pertama kita bikin untuk yang pempeknya terlebih dahulu. Nah, berhubung dia tidak memakai ikan, jadi untuk base-nya itu kita menggunakan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigunya 250 gram. Tepung terigu yang serbaguna. Terus kita tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Jadi tepung beras ini gunanya biar nanti dia teksturnya lebih lembut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bedanya resep yang sekarang yang sudah di revise sama resep yang dulu saya waktu bikin sama ibu saya. Jadi bedanya ada di tepung beras. Oke, kita aduk. Terus kita kasih 2 sendok makan garam. Nah, 2 sendok makannya. Di sini garamnya ambil. Terus kata ibu saya jangan lupa sendok makannya peres. Peres tuh artinya diratakan seperti ini. So, kita taruh 1, terus 1 lagi. Kita taruh. Nah, ini kan untuk dikonsumsi sendiri, jadi tidak ditambahkan apa-apa lagi kecuali nanti ada minyak sayur, terus ada telur. Cuman biasanya kalau orang untuk jualan itu ditambahkan lagi sesuatu sebagai penyedap. Jadi bisa pakai chicken powder or anything you like, ya. Biar rasa gurihnya itu lebih keluar lagi. Kan kalau pempek yang pakai ikan, gurih rasa umaminya itu udah didapatkan dari ikan. Berhubung ini kan nggak ada ikan, jadi biasanya kalau orang mau jual itu ditambahkan penyedap lainnya. Ini kita aduk dan sekarang kita tambahkan 800 cc air yang sudah mendidih. Make sure airnya mendidih, penting sekali ya. Kalau airnya nggak mendidih nanti hasilnya jadi nggak bagus karena kita mau kan ini base-nya itu menyerupai sebagai ibaratnya tuh kayak base ikannya ya, tapi ini ikan palsu, makanya dibilang pempek palsu. Terus ini kita aduk, hampir mirip seperti kita bikin adonan kue sus, tapi kalau kue sus kan diaduknya kembali lagi di kompor, sedangkan kalau ini bukan di kompor. Terus kita kasih 1 sendok makan minyak sayur. Ya, just cooking oil. Oke, kita aduk lagi seperti ini. Ini kalau mau diaduk pakai tangan dia masih agak sedikit panas, jadi just wait a second. Ya, sabar sebentar. Nanti untuk nguleninnya baru kita pakai tangan, cuman ya tunggu sampai dia nggak terlalu panas lagi. Nah, sekarang kalau dia sudah tidak terlalu panas, kita tambahkan 1 butir telur. Ya, telurnya langsung aja kita masukkan seperti ini. Dan ini juga kita aduk rata. Oke, ini masih panas sekali loh, masih belum bisa saya masukkan tepung sagu tani dan saya uleni. Jadi ada baiknya kalau kita sisihkan dulu sebentar, biar kita tunggu dia dingin. Kita bikin untuk cukanya dulu ya. Nah, kalau untuk cuka, di sini sudah saya sisir 500 gram gula Jawa. Saya pakai gula Jawanya bagus sekali, ini gula merah yang dari Bengkulu, so pure. Dia kalau ditaruh di luar agak beberapa hari ya, jangan kan beberapa hari, sebentar aja dia sudah meleleh. Jadi artinya dia benar-benar natural sekali ya, nggak ada zat pengawet atau tambahan apapun di situ. Terus ini mau kita hidupkan, artinya kita tambahkan air. Nah, airnya ini yang ibu saya tuh kalau ngasih resep cuka pasti yang berapa ya airnya. Jadi sekarang kita kira-kira dulu. Airnya di sini saya mau pakai 400 cc dulu ya. Let's see here. Iya, sedikit lagi. Oke, sorry, maksud saya 500 cc. Jadi saya pakai 500 cc. Nah, ini kita rebus terlebih dahulu dengan asam jawa.
Asam jawanya juga kata ibu saya, itu kan sesuka kamu, mau asamnya seberapa banyak. Jadi semuanya dikira-kira, but no problem. Di sini kita pakai dulu sekitar ukuran 1 jempol. Kalau saya jujur, saya suka cukanya itu asamnya kerasa. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau coba mungkin 1 ruas jari dulu. Kalau saya sih sebesar jempol. Ini mau saya taruh. Terus ini kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Nanti harus kita saring. Nah, panas-panas baru kita blend dengan bawang putih dan juga cabai rawit. Jadi penting sekali. Yang diperlukan bahan lainnya adalah bawang putih yang fresh seperti ini dan cabai rawit. Cabai rawitnya yang cabai rawit hijau. Ini penting sekali. Airnya tetap saya taruh di sini. Terus nanti mau kita tambahkan garam. Garamnya kita mulai dari setengah sendok teh dulu ya. Takutnya nanti lebih baik dia nggak terlalu asin, tinggal kita tambahkan daripada dia keasinan. Jadi setengah sendok teh saya masukkan. Nah, ini kita tunggu sampai dia mendidih. Kalau dia udah mendidih, tinggal kita saring, baru nanti kita blender. Oke, ini harus kita cicip ya, karena kan airnya tadi ibu saya bilang tergantung dengan seberapa manisnya gula aren yang kita pakai. Terus juga asam jawanya dan sebagainya. So, saya cicipin. I think it's very sweet. Jadi airnya mau saya tambahin sedikit lagi. Benar-benar ini tergantung dengan seberapa manis gula Jawa kita ya. Saya tambahin sekitar 100 ml. Oke, kita masak lagi. Masak sampai dia matang dan semua gulanya itu meleleh. Ini dia, udah mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, tinggal kita saring. Tadi kan ada yang asam jawa, terus kadang-kadang gula jawa itu juga dia ada partikel yang kita nggak mau. Terus, nah ini base-nya udah siap. Tinggal tadi yang saya bilang, 50 gram cabai rawit dan juga 50 gram bawang putih. Ini kita masukkan ke blender, terus kita kasih sebagian dari air cuka, base-nya cuka ya. Jadi nggak perlu semuanya, karena ini kan it's very very hot. Takutnya kalau semuanya nanti splash kemana-mana. This is very hot. Ya, sini ya. Oke, ini kita taruh dulu sebagian. Pokoknya yang penting dia cukup sampai semuanya bisa di blender, and that should be enough. Baru kita taruh di sini. Dan kita tutup. Oke, make sure atasnya kita tutup. Kita haluskan. Mamma mia, aroma dari cabai rawit. Saya nggak mau bersin dan batuk kemana-mana. Look at that. Smells so spicy. Wow, aroma dari cabai rawitnya. Nah, ini udah jadi nih. Jadi udah apa? Udah nggak perlu dimasak lagi. Kita memang mau dia rasa bawang putihnya itu strong ya. Alright, ini cukanya kita udah jadi. Tinggal yang perlu saya cicip mungkin garamnya. Tadi kan saya pakainya setengah sendok teh. So, so spicy. It's so good. Oh my gosh, enak sekali tapi spicy sekali. Saya kasih sedikit lagi garamnya. Karena manisnya masih kuat sekali ya. And that's it. Ini cukanya sudah siap. Sekarang kita kembali lagi untuk bikin pempeknya. Sekarang kita kembali lagi ke adonan. Ini adonannya sudah dingin, jadi udah aman untuk tangan saya. Kalau kita mau bikin adonannya itu kan pakai tangan gitu ya. Takutnya kalau dia masih terlalu panas tuh ya, it's gonna be very difficult for us to work. Nah, di sini sagunya saya pakai tepung sagu tani. Penting sekali karena kalau kita pakai tepung yang lain, dia itu tepung sagu yang lain, nanti dia hasilnya warnanya kurang bagus, kurang putih bersih. Di sini sagu taninya
kalau ibu saya bilang 500 gram, setengah kilo dia bilang. Jadi kita aduk dulu. Seperti ini. Ini masih hangat loh, padahal udah kita diamkan tadi, but still masih tetap saja ya hangat. Oke, ini kita uleni terus sampai dia rata ya. Memang sih kalau di keluarga saya tuh yang pinter bikin pempek is my mom. And I'm not trying to compete. Saya nggak mau yang competing sama ibu saya kalau soal makanan Palembang. Dia udah jagonya. Kalau saya lebih suka ke kue-kue yang modern ya. Cuman makin lama of course saya makin appreciative of all of these kind of things yang dari kecil I grew up with this food. Dan anak-anak saya juga mereka suka sekali yang namanya tekwan, pempek. Dan biasanya tiap mereka pengen, I always just call my mom, ibu ini anak-anak pengen ini, terus langsung dikirim. So nice. Oke, ini mau saya pindahin ke sini ya, biar lebih mudah. Saya pindahkan ke talenan. Oh my gosh, this is a lot of work. Hampir sama kayak kalau kita bikin roti itu, yang nguleninnya a lot of work. Alright, ini udah. Tadi nggak saya pakai semua ya, masih ada sisa sedikit. Jadi mungkin sekitar 475 gram. Kalau ibu saya bilang sih setengah kilo, cuman I don't think we need it all. Sekarang ini tinggal kita bentuk-bentuk. Jadi jangan lupa airnya juga udah saya didihkan di sini. Terus airnya kita kasih sedikit minyak ya, biar nanti dia nggak lengket. Sekitar 1-2 sendok makan minyak. Seperti kayak kita mau masak pasta ya. Terus untuk pempeknya, oke sekarang kita bikin yang untuk pempek apa dulu nih? Lenjer. Biasanya yang paling gampang tuh pempek lenjer. Nah, pempek lenjernya kita bikin yang ukuran kecil ya, ukuran individual. Ya, like this. Jadi kalau yang lenjer itu cuman kita ambil terus kita bikin dia bentuknya memanjang seperti ini. That's it. Mudah kan? Jadi kita ambil, jangan terlalu besar. Bentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen yang bentuk telur juga bisa. Ini saya tunjukin ya, yang bentuk telur ini is a little bit challenging. Saya kasih 2 butir telur. 1, 2, well 3 butir juga bisa ya. Ini my cups, measuring cups is so big. Tapi saya nggak punya measuring cups yang kecil. Telurnya kita kocok. Seperti ini. Terus kita ambil sedikit adonan, kita bulatkan ya, kita pipihkan dan kita bikin seperti kayak rongga di dalamnya. Tuh. Ini yang pinter sekali of course, apalagi kalau bukan ibu saya yang rajin dan telaten bikin satu persatu. Kalau saya sih suka makannya saja. Nah, kalau sudah dibikin seperti mangkok, like this, ini tinggal kita isi dengan yang kocokan telur tadi. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti takutnya dia bocor. Dan penting sekali, ujungnya langsung kita pinch. Pinch itu kita rekatkan seperti ini. Tuh. Ya, ini yang pempek telur dan langsung kita masukkan ke air yang mendidih, like that. Kita bikin lagi. Ya. Nah, ini kita masak sampai dia matang. Jadi nanti kalau dia udah mengapung, itu artinya dia udah matang. It takes a few minutes karena harus benar-benar dia matang ya, dalamnya, telurnya dan sebagainya. Jadi it takes a little while. Saya bikin satu lagi seperti mangkok ini. Kalau mau bentuknya uniform itu artinya bentuknya sama dan bagus, itu perlu banyak latihan. Saya aja nih seperti yang ini lebih kecil daripada yang itu. Only my mom bisa bikin yang bentuknya perfect semuanya. Oke, jangan ada bocor. Kalau ada bocor nakal. Ntar pada keluar isinya. Oke, seperti ini. Kita cemplungkan. Tadi yang lenjer juga saya masukkan. Nah, ini pempeknya lihat tuh udah pada ngapung. Udah bisa diangkat ya. Like this. Kalau saya
sukanya langsung disantap seperti ini. Ini namanya pempek rebus, pempek palsu rebus. Ada juga orang yang suka digoreng. Jadi kalau yang digoreng, biasanya setelah ini langsung digoreng di minyak panas. So, it's up to you. Ada dua cara menyajikannya, bisa digoreng, bisa juga langsung disantap. Oke, ini saya angkat semua ya. Tuh, pasti teman-teman di rumah udah pada ngiler dan gak sabar pengen bikin pempek dos. Oke. Nah, ini seperti yang saya bilang, kalau saya sih udah tinggal saya sajikan ya, seperti ini. Kalau mau digoreng, luarnya dibikin crispy juga enak. Oke, sekarang kita sajikannya pakai cuka tadi. Yum. Ini cukanya saya tuang di mangkok ya. Dan cukanya jangan lupa di-adjust kalau terlalu manis atau kurang asam. Ada juga orang yang pakai cuka. Kalau saya tadi maksudnya yang cuka yang asam itu loh. Kalau tadi kan kita pakainya asam Jawa karena kalau ibu saya memang prefernya asam Jawa. Saya sendiri juga lebih suka pakai asam Jawa. Terus ini kita taruh di sini cukanya. Oke, pempeknya tinggal kita susun like this. Ini yang pempek telur. Kalau orang Palembang kita bilangnya pempek telok. Jadi R-nya tuh hilang. Pempek telok dan pempek lenjer. Kalau yang ukuran besar, kalau yang telurnya itu utuh, itu namanya pempek kapal selam. Jadi itu dia bedanya. There you go. This is it. Pempek dos yang teman-teman harus cobain di rumah. I hope you enjoyed the recipe today. Jangan lupa teman-teman kalau ada saran bisa DM saya. Atau bisa juga di like, comment, share, and subscribe. See you next time!